Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Separis Menandar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan gerontik, yaitu gangguan sistem pencernaan, di mana permasalahan tentang diare. Di sini untuk definisi adalah frekuensi defekasi encer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa daerah atau tinja yang terjadi secara mendadak, berlangsung kurang dari 7 hari yang sebelumnya sehat atau baik-baik saja. Untuk epidemiologi, di sini ada intoleransi terhadap makanan seperti laktosa, fruktosa, alergi makanan, efek samping dari obat-obatan tertentu, infeksi bakteri, virus atau parasit, penyakit usus, pasca operasi batu empedu, radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn's, colitis ulceratif atau colitis mikroskopik, irritable bowel syndrome, penyakit kaliak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gelatin. Untuk tanda gejala, yang pertama sering BAB dengan konsentrasi tinja cair atau encer. Yang kedua terdapat luka tanda dan gejala dehidrasi, turgor kulit jelek, elastisitas kulit menurun, ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering. Yang ketiga, kram abdominal. Yang keempat, demam, mual dan muntah, anoreksia, lemah, pucat, perubahan tanda-tanda vital, nadi pernapasan cepat, dan menurun atau tidak ada pengeluaran urin. Untuk faktor dan resiko, yang pertama adalah gangguan sekresi, yang kedua gangguan motilitas usus, yang ketiga gangguan osmotik. Dari ketiga mekanisme di atas menyebabkan yang pertama kehilangan air dan elektrolit atau terjadinya dehidrasi yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa atau asidosis metabolik hipokalemia. Yang kedua adalah gangguan gizi akibat kelaparan atau masukan kurang, pengeluaran bertambah. Atau yang ketiga hipoglikemia, yang keempat gangguan sirkulasi darah. Untuk data fokus, di sini ada data subjektif yang mencakup perasaan ansietas, ketidaknyamanan fisik atau stres mental. Untuk data objektif, di sini ada pengumpulan data sumber sekunder merupakan pengamatan atau pengukuran yang dibuat oleh pengumpul data. Di sini ada diagnosa. Yang pertama adalah diare akut berhubungan dengan infeksi bakteri. Yang kedua adalah kurangnya volume cairan yang berhubungan dengan seringnya buang air besar atau diare encer. Yang ketiga adalah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya intake dan menurunnya absorpsi makanan dari cairan. Di sini ada intervensi. Yang pertama adalah diagnosa diare akut berhubungan dengan infeksi bakteri. Yang kedua adalah diagnosa kurangnya volume cairan dan elektrolit yang berhubungan dengan seringnya buang air kecil, buang air besar dan encer. Untuk intervensi di sini kita kaji intake dan output otot dan observasi frekuensi defekasi, karakteristik jumlah dan faktor pencetus. Yang kedua adalah kaji TTP. Yang ketiga kaji status dehidrasi, ubun-ubun, mata, turgor, kulit, dan membran mukosa, dan ukur berat badan setiap harinya. Untuk lansia diistirahatkan, kolaborasi dengan pemberian cairan parental. Yang ketiga terakhir adalah pemberian obat anti diare, antibiotik, emeti, dan antiviretik sesuai program. Untuk yang ketiga adalah diagnosa perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya intake absorpsi makanan. Untuk intervensinya di sini kita timbang berat badan tiap hari, pembatasan aktivitas selama fase sakit akut, jaga kebersihan mulut pasien, dan monitor intake output. Untuk implementasi adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang telah disusun oleh sebelumnya berdasarkan tindakan yang lebih dibuat, di mana tindakan yang dilakukan mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Untuk evaluasi kita di sini pasien tidak diare lagi, konsistensi feses berbentuk dan tidak cair lagi, dan yang ketiga pasien tidak merasa mulas. Mungkin sekian dari penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.